Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran gak nih Mbak? Siapa ini? Mbak Nani. Mbak Nani, Mbak Haryanti, Bu Yulita, Haryati. Dengar oke. Okay. Sahdu Mbak. Kirain Roma gitu ya. Kita ketemu lagi nih, siaran radio lagi udah malam ini nih. Masih di radio 7,8 FM bersama saya Jani. Saya akan menemani malam-malam Anda untuk 2 jam ke depan ya. Tapi ngomong-ngomong ini mana yang lain, baru 3 ini partisipan ini. Satu buah penelpon telah masuk dari Mbak Yulita, katanya Tisa untuk ayang dia yang lagi jauh di sana, jangan lupa Mams. Jangan dibaca modulnya kalau gitu. Tunggu ya, nanti tunggu berapa ya, 15 menit lagi lah ya, baru kita mulai. Tunggu yang lain dulu. Ini Siti Romela ini masuk Mbak. Bu Jamilah gini. Mbaknya dong nyanyi Haryati. Mbak Haryati. Malah Mas Jan request lagu Mbak Ellen. Mbak Ellen tuh sopo Mbak Ellen? Silakan boleh request lagu, tapi lagunya cuma Ungu Demi Waktu. Selain itu nggak ada lagi. Jadi kalau mau request bisa, tapi bisanya cuma itu. Oh senang ya Mbak ya, Mbak Haryati. Itu loh, ingat loh PPT-nya tuh loh. Jan ya. Kalau tambahin jadinya apa Mbak? Jadinya Janco itu. Kalau Jan kan sayang Hindi, bahasa Hindi kan Pakistan artinya sayang ini. Kalau tambah I Jani jadinya Janco. Paknya ini kayak Sri Mulat. Selamat. Assalamualaikum siapa itu? Oke, masuk. Dingin ini enaknya turun Mbak. 6 berarti baru 5 ya. 5 sama 6 itu sama saya kan. Oh, ada yang double ini namanya, berarti 6 ya. Wah senengnya turu aja gitu. Turu jangan lupa loh, nanti setelah ini ada tugas ya. Selamat datang Pak Suma. Waalaikumsalam. Gimana Pak, api ya? Gak apa-apa, masuk.
tugas kan? Belum, kemarin belum ada. Tugasnya dirapel sekarang, jadi sekalian gitu ya. Tuh lihat tuh, ini malam ini kita modul berapa ini? Bab ini sudah bab 5 kayaknya. Wah, bentar lagi habis pertemuannya ini. Wah, senang. Halo, kok sepi? Iya lah, sepi, belum ada suaranya. Sudah 9 berarti udah 8 ya. Nanti saya absen dulu ya. Masuk absen, di akhir absen lagi. Nanti sambil 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 ngajar nanti saya lihat ya. Rapopo. Kerja cari uang yang banyak buat beli sapi di kampung. Soalnya malam ini babnya juga cuma sedikit, jadi paling nggak lama ya. Paling bentar doang dijelasin udah habis. Jadi santai aja. Jadi sambil nunggu teman-temannya dulu lah. Soalnya yang di modul 5 ini cuma sedikit ya. 5 modul 5 nih. Judulnya ini. Penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial. Baru 8 ya. Ini berapa sih jumlah mahasiswanya ya? Kalau di sini nih dilihat lumayan banyak loh. Ada 10 ya. Tapi yang sering nggak ada ini siapa? Bu Nani ini nggak ada ini. Nani ini. Udah dua kali nggak masuk Bu Nani. Tanggal 8 sama tanggal 12. Ya yang di Indo ini si Anu ini ya. Si Dewi Wiliana. Hmm.
Siapa yang izin kemarin tuh? Saya lupa itu. Ini yang izin. Ya yang izin dua orang ini. Si Nani sama siapa kemarin tuh? Wah, kali aku jenenge. Bu Sumarti. Nah kemarin tuh dua orang. Jadi yang nggak ada kemarin tuh Prihatin, terus itu Dewi Yuliana sama Dwi Rahmawati, sisanya tuh hadir dan izin. Wah, oke ya, kita mulai aja ya. Ini udah, oh ya, 3 menit lagi lah. Prihatin, Susilo. Wah, salah info berarti ini. Saya tak buka dulu ya. Prihatin, kayaknya sih. Soalnya kemarin itu kan saya lupa lupa itu, lupa apa, absen. Terus saya cuma hitung orangnya, terus nanya sama si Pak Ijem gitu. Mana di Pak Ijem? Oh iya ada. Sorry sorry. Prihatin ada. Yang nggak ada Dewi, Dwi, Sumarti sama Sinani ini ada, dia kemarin izin. Jadi yang nggak ada itu Dewi Yuliana, Dwi Rahmawati sama itu aja, dua aja ya. Yang lainnya izin sama hadir. Yang izin itu Bu Sumarti sama Nani. Oh ya ini Dewi Yuliana ini orang Lampung itu yo. Oke. Oke. Nggak apa-apa, nanti kalau dikasih tugas yang penting dikerjain, kirim gitu. Tapi ini kan saya nilainya kan pakainya ini ya, pakai kehadiran sama tugas. Jadi nilainya cuma kehadiran sama tugas. Kalau final itu bukan saya yang kasih nilai nanti. Jadi 20% dari kehadiran, 30% dari tugas. Ya terus Bu Sumarti mau dipanggil apa? Ayang bed gitu. Ono ae. Dah, wes. Oke, kita mulai kelasnya ya. Bude sekalian Pak. Jangan bude, eyang kakung. Sekalian gitu ya.
kita mulai aja langsung ya. Wes. Ojo ngetik lagi ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang teman-teman selamat datang ya. Kalau yang lagi kerja silakan kerja, nggak apa-apa, didengerin aja. Nanti sampai di rumah kalau ada yang nggak paham bisa dibuka-buka aja bukunya. Nah, ini ada info tambahan juga. Kalau nanti yang di bab 4 itu ada yang masih belum paham tentang keuangan itu kan, di situ ada rumus juga beberapa ya. Yang kemarin itu belum sempat dijelasin. Nanti kalau misalnya ada waktu kita kembali lagi ke situ. Tapi kalau memang teman-teman di rumah lagi buka-buka gitu kan, tapi ada yang nggak ngerti, bisa langsung bertanya lewat chat juga boleh gitu. Nanti kalau saya lihat nanti saya balas gitu ya. Kalau lihat ya, mudah-mudahan lihat ya. Oke. Nah, malam ini kita ini masuk ke modul 5 ya. Jadi karena ini udah pertemuan, saya rasa karena ini udah pertemuan keempat deh. Ya, ini pertemuan keempat kita yang online ya. Berarti online kita tinggal 2 kali. Nah, sementara kita baru selesai di modul 5. Tambah berarti kan sisa 3 pertemuan sama yang pertemuan langsung ya, tatap muka. Kayaknya nggak cukup ya, nggak sempat ini kita habisin modul ini. Modul ini tebel ini. Ini mukul kucing aja mati kucing ini. Masih tebel modul ini. Masih ada berapa lagi nih? Ini baru 5. Nggak mungkin semua dihabisin cepet nih. Jadi kita karena soalnya kan dari pusat ya. Jadi soalnya itu bisa saja mewakili semua modul yang di sini. Jadi teman-teman nanti saya bikinkan slide-nya yang memang yang penting-penting aja ya. Jadi kalau misalnya pengen belajar ya bisa baca-baca sendiri aja ya. Kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya. Terus ini bocoran juga kalau misalnya untuk finalnya nanti, katanya sih ini baru katanya ya, namanya juga katanya, kebenaran juga belum pasti ya. Nah, itu kebanyakan soalnya itu diambil dari tes-tes formatif ya. Jadi kan di buku ini kan banyak tes-tes formatif. Di sini kan sudah ada kunci jawabannya juga. Nah, teman-teman bisa lihat sambil disilang-silang aja yang pilihan ganda itu, sambil diingat-ingat gitu kan, dibaca-baca, disilang sendiri isiannya, jawabannya apa berdasarkan kunci jawaban, nanti dibaca-baca aja, siapa tahu nanti keluar kan lumayan gitu ya. Oke, saya absen dulu ya. Jadi kalau di absen, kalau disebut namanya sebut aja hadir dulu ya. Ini Dewi Yuliana ini masih di Indo berarti ya. Dewi Yuliana, Dewi Rahmawati juga nggak ada kan? Dewi Rahmawati ada nggak ini? Oh ada, sorry hadir. Terus ini Eka, ada nggak Eka Apriani? Nggak ada. Eka Haryanti ada. Prihatin ada nggak Prihatin? Siti Romela ada. Suma ada. Sumarti tadi Ono. Si Ayang Beb dulu ya. Nani ada ya, Nani hadir. Yulita ada. Jadi yang nggak ada ini cuma ini, si Prihatin ini belum ada ya. Nanti saya absen lagi terakhir. Oke, langsung aja ya. Malam ini kita materinya tentang ini, penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang lagi online di rumah atau online pakai laptop ya, yang Yulita udah biar nggak disebut, yang penting udah kelihatan situ. Nanti yang terakhir baru udah dihadirin gitu. Nah, jadi sekarang kita penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial ya. Siap-siap nih, ngantuk udah ini, soalnya ini teori-teori aja nih. Oke. Nah, jadi selain beberapa aspek yang kita pelajari sebelumnya ya, ini juga aspek yang penting untuk studi kelayakan ya. Jadi di sini analisis dan penilaian aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mengetahui manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Jadi ini lebih ke dampak yang distribusinya ke ekonomi nasional. Nah, secara rinci nanti tujuannya nanti supaya teman-teman
bisa bisa membandingkan profitabilitas komersial dan profitabilitas ekonomi nasional suatu atau beberapa usulan investasi. Kemudian bisa menjelaskan pengertian profitabilitas ekonomi nasional dan manfaat sosial dari proyek. 3. Menghitung profitabilitas ekonomi nasional berdasarkan profitabilitasnya. Oke. Nah, di sini ruang lingkup analisis ekonomi dan analisis ekonomi ya. Kalau memandang analisis proyek pada ekonomi nasional bukan hanya pada sudut pandang bisnis, yaitu diharapkan memberikan NPV positif, tetapi sebenarnya membebani perekonomian nasional, dengan kata lain tidak menguntungkan apabila dipandang dari sisi ekonomi. Nah, maksudnya di sini bisa saja usaha itu kalau dipandang dari segi bisnis, dari net present value-nya itu positif ya. Tapi untuk dampak ekonominya sendiri itu tidak sejalan dengan positifnya yang dari pandangan bisnis, karena pada umumnya kalau misalnya para pebisnis mereka orientasinya hanya kepada profit ya. Tapi kalau misalnya memenang ekonomi nasional, orientasinya itu banyak sekali, misalnya orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di sini misalnya proyek tersebut memperoleh perlindungan proteksi sehingga memungkinkan penjual produknya dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga produk tersebut di pasaran dunia. Artinya gini, berarti dalam hal ini pemerintah juga harus ikut andil ya, ikut andil dalam mengatur harga pasar yang ada di persaingan para pebisnisnya. Kemudian contoh lainnya ini adalah memungkinkan timbulnya masalah externalities ya. Suatu proyek mungkin mempunyai dampak eksternal yang menguntungkan atau merugikan. Ini contohnya ini didirikan bandar udara baru mungkin menimbulkan kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya, tapi dampak tersebut merupakan externalities yang menguntungkan. Sebaliknya, suatu industri bisa menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, hal ini merupakan dampak eksternal yang merugikan. Jadi jelas ya, mudah sekali dipahami ya. Biasanya kalau misalnya ada proyek baru ya, baru dibuka di satu wilayah, itu secara tidak langsung juga akan menggerakkan usaha-usaha kecil yang ada di sekitaran wilayah tersebut ya. Kalau misalnya kayak ini tadi dikasih contoh bandara, kalau bandara itu dibuka di situ banyak bukan usaha kecil saja yang dibuka, usaha-usaha besar pun bisa juga dibuka di situ, seperti restoran, kemudian hotel dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau dipandang dari segi ekonomi nasional ya, kalau misalnya dibuka itu bandara baru, kemudian ada restoran, kemudian ada hotel dan sebagainya, juga bisa jadi profitabilitas untuk nasional atau untuk negara ya, karena mereka akan dibebani oleh pajak ya. Nah, pembayaran pajak tersebut menguntungkan pemerintah karena bisa menambah penghasilan. Nah, analisis dari sisi ekonomi nasional perlu memperhatikan manfaat pengorbanan yang diterima oleh pihak lain, tidak terbatas hanya pada perusahaan. Ini teman-teman bisa lihat, ini ada contoh ini apa ini? Bagan ya. Nah, di sini kalau yang sekarang lagi pegang buku, lihat di 5.3, bentuk hubungan legal perusahaan yang ada terhadap lingkungan terlihat dari peran society, kemudian investor, supplier, employee, manajemen, kemudian regulasi merupakan input bagi perusahaan, sedangkan output berupa customer ya. Kalau dilihat nih gambarnya di sini, lihat tanda panahnya tuh. Nah, yang pertama di sini ada pemasok, kemudian ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, tenaga kerja, lingkungan, dan konsumen. Ini bagian yang berhubungan dengan legal perusahaan tadi ini terhadap lingkungan. Terus analisis ekonomi suatu proyek tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Jadi kalau dari segi ekonomi, analisis ekonomi banyak sekali yang diperhatikan ya, baik dari segi perekonomian, kemudian bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, biasanya kalau untuk yang seperti ini dia orientasinya lebih ke kesejahteraan masyarakat ya. Beda sekali sama pandangan para pebisnis. Kemudian di sini ada juga ini, secara terperinci atau secara analisis ekonomi dilakukan dengan alasan ya. Jadi
secara analisis ekonomi dilakukan dengan alasan karena yang pertama di sini sempurnaan ya, tidak sempurnaan pasar nih merupakan bentuk dari struktur pasar yang tidak bersaing secara sempurna. Nah ini yang sering kita bahas ya. Jadi karena ketidaksempurnaan pasar ini biasanya sering terjadi untuk pasar-pasar monopoli, yang sifat dari monopoli yang disortif karena produsen itu cenderung menetapkan harga di atas marginal cost. Jadi kadang-kadang mereka ngasih harga itu di luar nalar ya. Nah akhirnya di sini peran pemerintah sangat berpengaruh untuk menjaga stabilitas harga yang berada di pasaran, sehingga ekonomi masyarakat pun akan selalu menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan. Tapi biasanya kalau yang untuk seperti ini kebanyakan itu perusahaan yang bergerak di pemerintahan, kemudian juga perusahaan yang setengah-setengah ya. Setengah dalam artian beberapa sahamnya juga masih milik negara. Kemudian adanya pajak dan subsidi. Pajak di sini berarti pendistribusian sebagian kekayaan konsumen dalam hal pajak penjualan. Kemudian adanya pajak penghasilan akan mengurangi profitabilitas proyek di mata perusahaan, tetapi meningkatkan kekayaan pemerintah untuk membiayai belanja negara. Nah ini juga penting ya, karena ini berdampaknya pada ekonomi ya. Jadi secara nggak langsung ya, pembangunan di Indonesia tuh berdasarkan dari pajak ya. Kemudian adanya penambahan industri. Nah, penambahan industri di sini kalau dilihat di modul sini, di situ dijelasin. Jadi adanya penambahan industri itu diikuti dengan berkembangnya kegiatan perekonomian yang tumbuh di beberapa lokasi industri dengan adanya proyek bisnis yang baru. Kemudian akan diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis atau industri pendukung lainnya seperti industri bahan baku maupun industri sebagai dampak positif. Ini jelas juga ya. Ya artinya kalau misalnya di situ industri baru udah mulai muncul, maka biasanya juga industri lain akan mengikuti ya, lebih-lebih kepada supplier atau pemasok bagi perusahaan tersebut. Kemudian di sini berlakunya konsep consumer surplus dan producer surplus ya. Pada terjadinya penambahan supply karena adanya suatu proyek, maka mungkin sekali terjadi penurunan harga bagi perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut. Harga yang relevan tentu saja adalah harga yang baru yang lebih rendah dari harga lama karena terjadi penurunan harga. Ini juga masih mudah dipahami ya. Kalau dia terjadi demand itu karena adanya suatu proyek, misal demand akan bahan baku meningkat, kemudian sehingga terjadi kenaikan harga ya, ini jelas ya. Nah kemudian di sini ada analisis biaya dan manfaat sosial atau social cost benefit analysis, biasa dikenal nih ya SCBA. Yang pertama di sini ada masalah externalities ya, menunjukkan suatu proyek itu lebih spesifik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tidak dengan sengaja diciptakan oleh sponsor proyek tersebut atau perusahaan, tetapi timbul karena kegiatan ekonomi yang sah. Kemudian di sini ada di luar kendali mereka yang terkena dampak externality tersebut, entah dampak yang menguntungkan ataupun merugikan. Kemudian juga di sini externality tidak diperdagangkan. Yang kedua, perhatian dan pendistribusian penghasilan yang lebih merata. Ini analisis biaya untuk manfaat sosialnya. Perhatian akan peningkatan savings yang diharapkan akan meningkatkan investasi. Kemudian yang terakhir di sini ada pertimbangan akan merit wants, di mana di mata masyarakat mungkin suatu proyek lebih diperlukan dari proyek yang lain, sebagai misal proyek yang menghasilkan makanan bayi mungkin akan dinilai mempunyai merit yang lebih tinggi, artinya lebih diinginkan daripada pabrik yang menghasilkan minuman keras. Ini juga jelas ya, pertimbangan akan merit wants itu. Jadi ini lebih ke prioritas ya, mana sih yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen di sekitarnya. Cepat kali ini ada habis ya. Kemudian di sini ada yang selanjutnya
Ini contohnya apa? Contoh yang mana nih yang ditanya nih? Merit wants. Contoh apa? Contoh eksternalitas ya. Nah, kalau siapa ini Mbak? Siapa ini namanya? Mbak Haryanti ya. Nah, di sini eksternalitas ini contoh eksternalitas ini gini. Jadi dampak-dampak eksternal yang menguntungkan atau merugikan ya. Jadi bisa saja dia itu menguntungkan, bisa saja merugikan ya. Tapi ini berhubungan sama di luar daripada perusahaan. Kalau di sini dikasih contoh dampaknya itu kalau mengacu ke contoh yang di sini, dia kalau misalnya di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Nah, jadi tergantung yang mana. Kalau misalnya saya kasih contoh yang pertama ini misalnya gini, menunjukkan suatu produk spesifik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tidak dengan sengaja diciptakan oleh sponsor proyek tersebut atau perusahaan. Maksudnya ini untuk produk-produk yang memang apa ya, kasih contohnya tuh gimana ya, ini untuk produk-produk yang lebih spesifik ya. Spesifik itu dalam artian produk ini memang tidak diplanningkan dari awal untuk dibuat, tapi bisa tiba-tiba muncul ya. Muncul itu dalam artian tiba-tiba bisa saja dia diterima oleh masyarakat ya. Kalau saya kasih contoh yang lebih konkret ini yang di poin 4 ya. Di poin 4 ini pertimbangan akan merit wants ini. Maksudnya adalah gini. Kalau dalam satu biasanya perusahaan itu akan melihat dari ini bicara dari di mata masyarakat ya. Mungkin suatu proyek itu lebih diperlukan dari proyek yang lain sebagai misal ya. Nah, ini untuk pandangan masyarakat ya. Kalau misalnya di satu wilayah itu lagi digencarkan misalnya untuk industri untuk elektronik misalnya, contohnya gitu ya. Tapi pada waktu yang sama di tempat tersebut itu yang lebih dibutuhkan itu bukan elektronik misalnya, yang lebih dibutuhkan itu untuk kebutuhan pangan mereka seperti kebutuhan bahan pokok atau beras atau mungkin usaha untuk retail dan lain sebagainya. Modelnya seperti itu ya. Makanya dia ini lebih berhubungan ke eksternal. Nah, dalam hal ini kalau yang poin 4 ini mereka lebih mengutamakan pandangan dari masyarakat. Tapi secara bisnis pun bisa berkesinambungan, artinya mereka bisa buka sesuatu itu berdasarkan riset ya. Kalau yang diminati sekarang itu adalah produk A, kenapa mereka harus untuk membuka untuk peluang untuk produk B. Makanya di sini ada analisis biaya dan manfaat sosial bagi masyarakatnya. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini juga di sini ada penilaian manfaat proyek bagi ekonomi nasional. Dalam studi kelayakan bisnis juga menilai kelayakan suatu proyek ya, selain mengadakan analisis, kemudian penilaian terhadap aspek-aspek teknikal ya. Pasar atau komersial, keuangan, manajemen, yuridis perlu pula. Yuridis ini dalam artian hukum ya. Nih, analisis tersebut bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Mengenai kedalaman analisis tergantung pada jenis proyek serta kriteria lain didasarkan pada masing-masing kebutuhan. Nah, beberapa aspek yang perlu dianalisis mengenai manfaat proyek tersebut terhadap ekonomi nasional ini ada kemanfaatan ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan nasional, kemudian ada nilai tambah, pembagian atau distribusi nilai tambah, nilai investasi per tenaga kerja, profitabilitas ekonomi, kemudian pengaruh sosial yang ditimbulkan oleh proyek. Yang terakhir di sini ada analisis kemanfaatan atau beban sosial ya. Jadi yang pertama ini manfaatan ekonomi ditinjau dari pembangunan nasional.
rencana pembangunan nasional. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh proyek yang akan didirikan atau diperluas, direhabilitasi, direlokasi atau dimodernisasi tersebut. Kenapa itu perlu dilakukan? Yang pertama, bisa memberikan kesempatan kerja atau tambahan kesempatan kerja masyarakat, pekerja langsung maupun tidak langsung, seperti buruh harian, buruh musiman, dan tenaga manajemen. Kemudian di sini juga yang kedua, untuk menggunakan modal lokal dan tenaga kerja. Modal lokal ini maksudnya bisa menggunakan modal lokal ini dalam artian untuk investasi lokal ya. Biasanya ada juga proyek-proyek itu yang memang bisa didirikan dari mereka itu menggunakan dana-dana dari masyarakat sekitar ya. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian menghasilkan devisa. Nah, proyek ekspor atau menghemat penggunaan devisa, proyek distribusi impor, membantu pertumbuhan industri lain, kemudian memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, kemudian menambah pendapatan nasional. Nah, di sini kita belajar nilai tambah ya. Wah, salah ini, nilainya kurang nilai tambah. Nah, nilai tambah yang akan dihasilkan oleh suatu proyek baru, proyek perluasan, dapat dihitung dengan membandingkan nilai tambah suatu proyek yang lain sejenis, sehingga bisa diketahui proyek-proyek mana yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi daripada proyek lainnya. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh perhitungan nilai tambah dapat dilihat di bawah nih. Kalau yang sekarang lagi pegang itu kalkulator ya, bisa dicoba ini. Kalau yang sebelah kiri ini dalam bentuk rupiah, sebelahnya ini dalam bentuk persen ya. Jadi kalau mau dapat 43,8 ini, jadi yang bahan baku, contohnya ini bahan baku ya, bahan baku 165, kemudian dibagi dengan penerimaan penjualan, maka hasilnya segini, 43,8. Kalau mau dapat yang 1,6, teman-teman bisa nyoba dari bahan penolong ini yang 5.958 ini dibagi yang 378. Tetap yang dibagi adalah penerimaan penjualannya. Ini sama kayak model inflow sama outflow itu. Nah, di sini distribusi nilai tambah dalam perhitungan di atas dapat hitung distribusi nilai tambah, misalnya nih untuk penerimaan berupa pajak, kemudian untuk karyawan, untuk upah pemegang saham, dividen, dan kreditor. Sama, prosesnya juga masih tetap sama. Teman-teman bisa coba juga boleh. Kemudian di sini yang keempat, nilai investasi per tenaga kerja. Nah, untuk memberikan nilai apakah suatu proyek memberikan kemanfaatan ekonomi nasional, perlu diukur sampai berapa jauh investasi yang ditanamkan akan mendapat peningkatan kesempatan kerjanya. Jadi nilai investasi yang dihubungkan sama tenaga kerja ini lebih ke daya serap dari perusahaan tersebut ya. Di Indonesia ini penetapan of proyek padat modal, proyek padat kerja belum ada batasan ya. Salah satu ukuran yang dipakai adalah jika nilai investasi per tenaga kerja lebih besar dari 10.000 US dollar, maka proyek dikategorikan proyek padat modal. Sebaliknya, apabila nilai investasi per tenaga kerja kurang daripada 10.000 US dollar, proyek dikatakan padat kerja. Dia ada dua ya, padat modal dan padat kerja. Kemudian di sini juga ada profitabilitas ekonomi nasional. Nah, ada dua kriterianya yang kita bisa pakai metode internal rate of return ya. Nah, ini kalau mau lihat rumus jelasnya bisa balik ke modul 4. Di situ ada rumus IRR-nya ya, bisa dicoba, yang itu juga lebih mudah ya. Karena di situ juga udah dijelasin ya, ada contoh sama rumusnya. Jadi kalau teman-teman kalau pengen coba terus kemudian kesulitan, bisa juga langsung bertanya sama saya, boleh juga. Nah, di sini kalau IRR ini dia balik ke halaman 4 titik di modul 4 di sini, di 4.43 ya. Nah, di situ ada rumus IRR. Jadi dia pakainya di sini sini AO
sama dengan A1 dibagi 1 ditambah R ya. 1 ini sudah memang dari sana, R nya di sini ya. Ya ini bisa, R nya ini persen, bisa jadi bisa dicoba ya. Kalau yang pangkatnya ini berapa lama ya, atau N, bisa dicoba lah nanti kalau pengen dicoba boleh. Kemudian di sini ada metode Economic Rate of Return ERR yang merupakan metode serupa dengan ERR dalam dunia perbankan, tapi biasanya yang sering dipakai sih yang IRR ini. Kemudian yang selanjutnya juga di sini ada nilai investasi tenaga kerja. Nah, di sini ada pengaruh sosial yang ditimbulkan oleh proyek ya. Nah, manfaat-manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat adalah yang pertama, ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru, ini udah jelas sekali ya. Kemudian pengalihan teknologi dan pengetahuan yang menyangkut jenis teknologi. Kemudian di sini ada peningkatan mutu kehidupan dari produksi, misalnya kesempatan pendidikan, produktif, konsumtif, hiburan dan lain sebagainya. Ini ada contoh kasus juga di sini, saat ini internet sangat berperan ya dalam bisnis retail pun sekarang memanfaatkan teknologi seperti liposhop.com ya, sebuah perusahaan retail di bawah grup Lipo. Ini juga lebih ke manfaat dari yang B tadi, pengalihan teknologi. Kemudian di sini ada analisis manfaat beban sosial, perhitungan ERR pada butir 5 tidak bisa menerangkan distribusi. Di sini juga ada shadow prices ya. Kadang-kadang disebut accounting prices, dapat dianggap sebagai suatu penyesuaian yang dibuat oleh si penilai proyek. Di sini juga udah jelas ya. Nah, di sini kebijakan pemerintah berupa pajak, subsidi dan pengaturan harga atau upah. Shadow prices ini ada 3 ya. Yang pertama di sini ada faktor modal, kemudian ada tenaga kerja tak terdidik dan devisa. Nah, di sini ada juga yang disebut faktor modal ini adalah social opportunity cost atau cost of capital yang dipergunakan sebagai diskon rate dalam perhitungan kriteria investasi, sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam penilaian aspek keuangan. Kemudian ada shadow price faktor tenaga kerja tak terdidik ya. Di sini juga ada hitungannya ya, kalau teman-teman lihat di sini. Ini ada contoh ya, misalnya sebuah proyek mempekerjakan tenaga tak terdidik dari golongan mantan buruh tani yang produk marginal dan tentunya waktu bekerja di pedesaan diperkirakan sebesar 300.000 per hari nih. Kemudian upah yang akan dibayarkan sebesar berapa, 750.000 diambil jadi pajak ya. Kemudian simpanan dihitung bernilai sosial 50% ya. Nah, untuk yang persenan ini tergantung dari perusahaan ya. Kadang-kadang simpanan itu nggak dihitung 50%. Ada juga yang saya pernah baca dulu ada yang 60, bahkan ada yang 40 ya, tergantung. Tapi umumnya sih 50. Yang paling sering saya lihat sih 50 ya. Ini juga ada perhitungannya ya. Ini kenapa jadi 200 ya, karena yang 700 dikurang 300 tadi jadinya dapatnya ya 400, karena 50% dapatnya 200 tambah 300 yang pertama tadi jadinya 500 ya. Kemudian ada shadow price factor devisa yang disebut pula shadow exchange rate, merupakan suatu nilai implisit, misalnya harga $1 dalam rupiah. Nilai tukar implisit merupakan suatu preferensi untuk menilai semua jenis barang atau jasa bersifat dapat diperdagangkan atau tradable. Di sini juga jelas juga ya, jenis barang impor, kemudian jenis sebagai pengganti impor, substitusi impor, atau barang jasa tertentu yang karena adanya kebijakan pemerintah terkena larangan impor atau ekspor. Next aja ya. Kemudian apa lagi?
sini ada juga nih penggunaan profitabilitas komersial sebagai dasar untuk memperkirakan profitabilitas ekonomi nasional. Nah, secara kuantitatif ini dapat diperkirakan dari profitabilitas komersial, tapi harus disertakan penyesuaian-penyesuaian. Jadi kalau mengacu ke sini ya, sebagaimana telah dijelaskan ya, profitabilitas komersial itu mencerminkan keuntungan yang diharapkan dilihat dari kacamata sponsor proyek. Profitabilitas ini belum mencerminkan profitabilitas proyek secara ekonomi nasional. Jadi perlu penyesuaian minus pada pos biaya dapat dilakukan apabila terjadi, misalnya pengenaan biaya masuk terhadap suatu proyek yang memerlukan impor barang modal. Bagi proyek, biaya tersebut merupakan biaya sehingga mengurangi laba yang terkena pajak. Nah, di sini juga ada perhitungan ya. Berikut ini ada hasil perkiraan profitabilitas ekonomi nasional setelah disesuaikan dari profitabilitas komersial. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Kalau yang sekarang lagi pegang kalkulator juga silakan ya, boleh dicoba ya. Nah, di sini ada pendapatan operasi, kemudian di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ini profitabilitas komersial, kemudian profitabilitas ekonomi nasional. Dari 5 juta tiba-tiba jadi 7 juta itu kenapa? Karena di sini ada keterangan di bawahnya. Yang pertama nih penyesuaian plus ya. Berarti harus ditambah karena penyesuaiannya plus pada pos pendapatan sebesar 40% ya. Ini persennya juga tergantung daripada soalnya ya, karena tiap negara juga punya pendapat. Ini bisa biaya-biaya untuk biaya cukai dan lain sebagainya itu berbeda-beda ya. Kemudian di sini pendapatan operasi, misalnya di sini 5 juta ya. 40%-nya dari 5 juta itu, jadi teman-teman bisa kali 5 juta dikali 40, 0,40 atau 40%, ya hasilnya 2 juta ya. Jadi tinggal ditambahin 5 juta ditambah 2 juta jadi 7 juta untuk profitabilitas ekonomi nasional. Kemudian di sini yang B ini ada penyesuaian plus pada pos biaya biaya operasi sebesar 40% juga masih. Nah, itu juga sama. Jadi 1 juta biaya operasi tadi itu terhadap biaya bahan baku ya. Jadi yang bahan baku tadi ini di plus juga masih. Jadi 1 juta ini tadi 1.500.000 tadi dikali 40 juga. Kemudian hasilnya itu 400.000 ditambah 1.500.000, maka jadilah 1.900.000. Jadi boleh dicoba. Kemudian di sini penyesuaian minus pada pos biaya tenaga kerja. Nah, minus ini berarti kita harus kurangin ya. Nah, karena di sini 75%, jadi teman-teman bisa coba. Saya cobain ya. 1 juta kemudian dikali Nah, kalau penyesuaiannya minus pada pos biaya tenaga kerja karena shadow wage hanya 70% dari upah finansial. Misalnya upah finansial itu kan ada yang mana poin C. Oh, bukan. Jadi karena di sini poin C ini kan penyelesaian minus pada pos biaya tenaga kerja karena shadow wage hanya 70% ya. Maksudnya kalau 70% yang diambil ini sisanya ya. Jadi yang 25%. Jadi kalau teman-teman langsung aja yang tenaga kerja tadi itu 1 juta itu ya. Jadi di 1 juta tadi dikurang 250 karena untuk upah finansial itu kan ada 100 ya. Misalnya dia itu 100%, karena di sini disebutin hanya 75%, berarti yang diambil sisanya yang 25% tadi ya. 25% itu yang teman-teman nanti kali 1 juta itu, karena dia di sini minus ya. Berarti yang 1 juta tadi itu dikurang dengan 250.000. Nah, di sini ada keterangan juga ya. Penyesuaian minus pada pos biaya karena pajak bukan termasuk pengeluaran dalam keseluruhan kegiatan ekonomi secara nasional.
jadi dia kosong. Karena dia kenapa dia kosong, karena kalau dilihat dari sini, karena pajak itu bukan termasuk biaya yang dikeluarkan, bukan termasuk biaya yang diperhitungkan dalam ekonomi nasional di sini. Nah, profitabilitas ekonomi nasional. Kemudian next lagi, kok udah habis ini ya. Wah. Ya, ya, soalnya bab yang ini cuma sedikit ya. Ini ada berapa bab sih semuanya? Ini ada 9 bab, ini udah 6 bab, berarti 3 pertemuan lagi. Kalau tiap pertemuan itu 1 bab, berarti masih tercover lah, masih bisa. Berarti 3 bab, 3 babnya itu nanti masih bisa untuk 2 pertemuan online sama 1 kali pertemuan tatap muka. Oke, jadi saya buka kesempatan diskusi buat teman-teman ya, khususnya untuk bab 5 ya. Kalau misalnya ada yang masih ada yang rancu atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Kalaupun pengen kembali ke bab 5 untuk bab 4 ya, yang berhubungan sama keuangan, kita masih bisa kembali ya. Jadi nanti kita coba selesaiin sama-sama. Ini saya kasih tambahan juga, kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan tentang ini, entah nanti saya jelaskannya itu ada yang berbeda sama apa yang teman-teman tahu, bisa di share ya. Jadi teman-teman boleh nanti kita diskusikan bareng. Jadi nggak dicari mana yang salah mana yang benar, tapi kita cari mana sih yang terbaik gitu kan. Sebab tiap buku ini dia punya cerita masing-masing ya. Misalnya buku sekarang ini menurutnya kan beda sama mungkin teman-teman dulu pernah belajar tentang keuangan atau akuntansi yang berhubungan juga sama studi kelayakan bisnis. Bisa saja dari menurut teori orang lain ya, mungkin penjelasannya itu agak berbeda sedikit ya, tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Jadi kalau memang ada yang masih pengen ditanyakan, silahkan deh, boleh disebutin aja halaman berapa, kemudian di poin berapa. Mau tanya perbedaan proyek jika menggunakan modal lokal sama modal asing. Misalnya ini proyek apa nih? Secara general atau ada spesifik nih Bu Arianti? Misalnya bikin jalan tol. Okay. Jadi sebenarnya kalau untuk modal ya, di halaman 5.17. Oke. Oh, yang poin B ya maksudnya. Di sini menggunakan modal lokal, kemudian bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal menghasilkan devisa, atau proyek lokal menghasilkan devisa, kemudian proyek melakukan ekspor atau menghemat penggunaan devisa, proyek substitusi impor. Jadi kalau dilihat dari, kalau misalnya yang ditanyakan sama Bu Haryanti ini tentang poin yang di sini, nah itu beda ya. Jadi kalau yang di poin B ini manfaat ekonomi, kalau misalnya pakai produknya itu, di sini yang dikatakan modal lokal itu, misalnya seperti pertanyaan ini, modalnya ini modal lokal, berarti itu bisa saja dia dalam bentuk
bentuk model penanaman rupiah, ataupun bisa juga berdasarkan bahan baku, kemudian juga tenaga kerja lokal ya. Nah, jelas sekali ya kalau misalnya perbedaannya, kalau misalnya kita pakai bahan baku lokal kemudian modal lokal, itu bisa menghasilkan devisa ya. Di sini juga udah dijelasin ya proyek. Tapi kalau sorry ya, kalau misalnya menggunakan modal lokal dan bahan baku lokal atau tenaga kerja lokal itu di sini lebih menguntungkan, karena memang ya satu, daya serapnya itu sangat bisa menguntungkan untuk masyarakat sekitar ya, karena kan dia pakai bahan baku lokal. Kemudian satu juga untuk biayanya juga kadang bisa lebih hemat lagi dibanding kalau kita misalnya impor dari luar ya. Jadi kalau di sini dijelasin lebih menghasilkan devisa ya, karena proyeknya itu melakukan ekspor. Tapi kalau misalnya penggunaan devisa, proyeknya substitusi impor. Artinya kalau misalnya pakai tenaga kerja yang asing itu baik dari segi bahan baku maupun tenaga kerja, pasti biayanya itu lebih mahal ya. Makanya di sini kalau dikasih perbandingan ya, lebih perbandingannya lebih menguntungkan kalau memang kita pakai modal lokal ya. Ya di sini modal lokal. Ya di sini juga dijelasin ya, menghemat penggunaan devisa karena mereka untuk impornya itu disubstitusi. Akhirnya mereka punya barang pengganti untuk, harusnya barang-barang yang mereka bisa impor dari luar negeri itu, karena mereka udah dapatkan barang penggantinya dari lokal, jadi lebih hemat lagi bagi mereka karena menguntungkan. Tapi kenapa ya Mas sekarang banyak proyek pakai modal asing? Nah, kalau misalnya banyak proyek itu pakai modal asing atau tenaga kerja modal asing, biasanya itu untuk proyek-proyek yang memang bisa dibilang proyek-proyek besar ya. Mereka itu lebih percaya sama kalau misalnya perusahaan-perusahaan asing yang datang ke Indonesia umumnya ya, mereka selalu bawa karyawan mereka, lebih untuk karyawan-karyawan yang memang punya posisi yang penting ya, seperti supervisor, kemudian manajer dan lain sebagainya, mereka selalu bawa sendiri. Nah, kalau tenaga kerja, nah banyakkan mereka ngambil tenaga kerja itu datangnya dari asing, karena satu mungkin karena kualitas, kalau dibanding nggak secara spesifik ini masih belum pasti ya, tapi umumnya ya kalau misalnya tenaga asing itu mereka beda sekali sama tenaga kerja yang ada di tempat kita ya. Banyak sekali mereka itu kalau memang teman-teman lihat ini yang tuntutannya tuh terlalu tinggi ya, buruh itu tuh kalau udah minta gaji gila-gilaan gitu kan, padahal kadang-kadang kemampuannya nggak sesuai dengan jabatan yang dia minta. Akhirnya kan banyak perusahaan itu mereka lebih khawatir, mending mereka bawa sendiri, terus mereka bisa kontrol, terus tuh kadang harganya pun bisa mungkin lebih murah, karena mungkin pendapatan atau nilai tukar rupiahnya juga dari tempat kita, mungkin dari tempat dia juga kurang lebih ya. Dan bisa jadi karena memang modal asing itu, orang dari luar itu dianggap lebih kompeten dibanding produk lokal, misalnya gitu. Produk lokal ini dalam artian tenaga kerja lokal, kemudian bahan baku lokal, teknologi lokal dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali memang perusahaan itu lebih percaya sama produk-produk yang mereka bawa sendiri ya, karena mereka ingin menjaga kualitas dari produk tersebut ya. Mungkin pernah nggak dengar nih yang berita terbaru kan sekarang Ford itu kan udah pindah dari Indonesia ya. Jadi kalau misalnya punya kerabat yang pernah pakai mobil Ford gitu kan, karena kan udah was-was gimana sih nanti kalau rusak, takut kan udah nggak bisa lagi karena pabriknya udah banyak yang pindah. Tapi kalau untuk spare part masih bisa dipesan. Kalau sekarang itu mereka udah pindah ke daerah, kalau nggak salah itu di Vietnam, saya lupa antara Vietnam dan Thailand ya. Tapi Ford sendiri kenapa mereka memutuskan pindah ke sana? Satu, karena di sana juga tenaga kerja jauh lebih murah harganya dibanding tempat kita. Kemudian untuk biaya produksi mereka juga lebih murah. Jadi
Jadi Indonesia cuma dijadikan sebagai target pasar. Jadi pabriknya udah nggak ada di sini lagi, assemblingnya udah nggak di sini lagi. Seperti itu ya. Mereka beranggapan produk produk lokal itu kurang mumpuni bagi mereka. Oke, Mbak Haryati. Oke, siapa lagi nih mau bertanya nih? Kalau ada yang kalau mau tanya yang berhubungan bab 6 boleh. Bab 5 sorry, modul 5 kalau pengen balik ke bab 4 juga boleh. Silakan Mbak Nani, sopo nih Mbak Nani. Makanya kan teman-teman sekarang kuliah nih supaya sebenarnya ya kalau di tempat kita di Indonesia sana mereka tuh skill itu kadang-kadang nomor 2 loh ya. Jadi yang dilihat ini pendidikannya dulu. Mereka beranggapan kalau pendidikan tinggi itu punya kemampuan tinggi, padahal kan nggak seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga orang tuh ya pendidikannya kurang tapi skillnya mumpuni gitu karena pengalaman kerjanya dan lain sebagainya ya. Bahkan kami aja yang mahasiswa aja di sini yang udah jenjangnya ada master dan PhD aja kalau pulang tuh kami juga takut-takut kalau misalnya mau kerja. Mereka pun juga bingung kenapa gitu demikian ya, karena memang di tempat kita itu di sana kalau udah ijazahnya itu S2 atau S3 perusahaan tuh malah bingung mau gajinya berapa, nggak masuk di akal gitu. Beda sekali sama di Taiwan ya. Kalau di Taiwan ini dia jelas ya jenjang untuk gaji S1, S2, S3 itu berapa perusahaan harus gaji itu jelas ya, karena mereka percaya dengan skill dan kemampuan mereka. Tapi kalau di tempat kita tuh nggak begitu. Jadi kalau misalnya gaji tinggi, wah udah sorry ya, kalau misalnya pendidikan tinggi malah bingung mau gajinya berapa. Ya akhirnya banyak sekali orang-orang memang yang punya kompeten, yang orang-orang Indonesia yang memang jago-jago, akhirnya mereka memutuskan untuk berkarir di luar karena mereka lebih dihargai di luar. Di sini saja kalau untuk jenjang S2, kalau NT aja udah 80.000 NT per bulan ya dapatnya. Cuma fasilitas juga lengkap. Tapi kalau kita ke Indonesia bisa saja orang gaji dosen aja cuma 2.800.000 gitu. Kecil ya. Iya, memang dikit aja. Jadi dosen itu kalau misalnya nggak ada project ya, kalau dia cuma ngajar ya nggak ya gitu-gitu aja sampai dia jadi dosen, sampai pensiun juga dapatnya juga paling nggak seberapa ya, mungkin gaji pokoknya paling 5 jutaan gitu aja. Tapi kalau misalnya dia udah tergantung golongan dan eselonnya juga ya. Nah kalau misalnya sampai finish juga dapatnya cuma eselon 3 gitu, eselon 1, kemudian pangkatnya juga cuma 4A atau 4D, tetap aja dapatnya nggak tinggi. Makanya di dalam dunia pendidikan khususnya kami yang dosen-dosen itu ada namanya Tridharma ya. Tridharma itu pengajaran, pengabdian masyarakat sama penelitian. Nah kami dapat duit itu kalau kami lagi ngikut penelitian. Nah penelitian itu yang nilainya gede bahkan sampai ratusan juta, tapi ya emang susah dapatinnya. Jadi kita harus emang benar-benar harus ekstra ya, makanya kita dituntut gitu. Akhirnya anak-anak bangsa yang memang jago-jago punya kemampuan, nah penelitian itu yang ngadain dari pusat ya. Jadi kami ini misalnya gini, dari pemerintah khususnya Kemenristek Dikti kemudian atau Kemendikbud, mereka tuh mengeluarkan project, kita harus bersaing nih dapatin project itu. Jadi kita kadang-kadang kita bikin project, bisa juga dari Pemprov setempat atau Pemda atau Pemkap, tuh tergantung dari wilayah masing-masing. Tapi umumnya kebanyakan tuh dari Pemprov juga dari pusat ya. Jadi kami bikin proposal, ajukan, bikin penelitian seperti apa nanti seperti itu. Jadi ya agak repot memang. Jadi kalau teman-teman lihat dosen tuh yang kaya-kaya gitu kan, berarti mereka udah memang udah punya projectnya bagus gitu. Kalau yang masih supra sampai elek itu ya berarti dia cuma ngajar aja dia. Mau tanya Mas, misal kita mau buka toko kan, berapa nilai terbaik dari studi kelayakan yang dilakukan bisa dianggap menguntungkan untuk memulai usaha, dan faktor apa saja yang paling penting? Dan faktor apa saja yang paling penting untuk dicermati? Nah ini tokonya toko apa dulu Mbak Nani? Soalnya kan banyak ya toko ya, maksudnya lebih ke spesifikasinya ya, jenis tokonya jenis toko apa dulu, karena setiap toko juga punya
punya spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya kelontong minuman ya. Oh, berarti ini kategori toko-toko sederhana ya. Nah, kalau toko-toko sederhana gitu berarti karena itu makanan-makanan yang memang diperlukan sama konsumen, berarti Mbak Nani itu harus memperhatikan yang pertama itu ya supplier ya, kesediaan supplier di situ ada nggak, jadi mudah kalau misalnya dikontrol ya. Kemudian ya itu kita aplikasikan pas pulang di Indonesia ya, benar. Jadi yang pertama itu supplier ya, suppliernya ada nggak, jangan sampai nanti waktu barang itu udah habis kita udah kesusahan. Makanya biasanya kalau para pebisnis ya, entah itu yang kategori besar atau kecil, mereka akan selalu adakan stok ya. Kalau barang itu dianggap sudah tinggal stoknya udah tipis kan, ya pasti udah nyetok kembali sebelum barang itu habis. Jangan sampai ada orang datang cari kecap ABC misalnya, atau misalnya cari minuman ini tapi nggak ada barangnya ya kan, akhirnya mereka kecewa pindah ke toko lainnya. Satu itu ya supplier. Yang kedua, Mbak Nani harus bisa melis barang-barang apa saja memang yang jadi kebutuhan di situ. Memang ya kalau yang untuk toko-toko seperti ini mungkin Mbak Nani lihat aja lah sekitar kira-kira yang jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu apa. Mbak Nani bisa memposisikan diri sebagai masyarakat, kemudian kira-kira kalau Mbak Nani ke toko-toko yang begitu apa sih Mbak Nani butuhkan, nah terus tuh bisa di list di situ. Kemudian juga tapi sekarang kalau untuk lontong maksud minuman gitu sudah agak susah ya, kecuali Mbak Nani terima ngutang ya, karena sekarang udah banyak digeser sama pola yang Indomart, kemudian ada Alfamart. Nah seperti itu juga udah banyak sekali ya. Nah kalau franchise tuh lebih bagus ya, tapi apa dulu yang mau di franchise nih, itu lebih bagus ya. Saya lebih suka franchise itu karena franchise itu gini, punya kelebihan tuh banyak sekali Mbak Nani. Kalau Mbak Nani mau franchise ya, seandainya produk itu di sini sudah terkenal, kemudian Mbak Nani bawa ke sana, itu lebih enak. Jadi untuk promosinya itu udah jarang sekali ya. Pakai sistem yang dipakai sama Indomart Pak. Nah susah kalau misalnya toko kecil dia mau bersaing sama Indomart, itu agak susah karena Indomart itu punya sistem itu, satu kesediaan barang mereka itu banyak ya, kemudian juga harga dibandingin harga toko itu juga masih murah. Kecuali Mbak Nani itu Bu Siti Romela atau Mbak Nani ya misalnya ya, buka toko Indomaret buka toko itu disesuaikan dengan sistem Indomart, dibukanya di dekat-dekat gang ya, masuk gang itu tuh bisa ya. Tapi kalau toko itu di toko-toko besar, di jalan-jalan besar, udah pasti yang jadi pilihan utama mereka ya, mereka lebih cenderung ke Indomart karena satu, lahan parkirnya juga nyaman bagi mereka yang punya kendaraan roda 4, roda 2, kemudian juga tempatnya juga nyaman, dingin, ber-AC dan lain sebagainya. Jadi agak susah ya kalau misalnya walaupun pakai sistem Indomaret gitu. Kalau misalnya yang kembali ke Bu Nani tadi, kalau franchise ya itu lebih bagus Mbak kalau franchise, karena biayanya itu tidak sebesar kalau misalnya kita buka baru, tapi ya memang mahal sekali ya. Jual grosir dan eceran Pak, nah, itu juga bisa ya. Tapi sekarang kalau untuk buka izin grosir itu udah agak ribet ya Mbak ya, karena rata-rata retail itu mereka pakai kontrak itu udah puluhan tahun. Jadi setiap contoh, saya kasih contoh gini, ada di tempat saya itu namanya Indogrosir ya, jadi dia tuh supply barang-barang untuk semua barang yang di Indomaret, kemudian juga di mini market kecil. Mereka itu udah pakai sistem kontrak yang kadang-kadang lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Jadi mereka harus bisa sediain barang itu continuously ya, atau tiap bulan harus di stok di situ. Mereka udah pakai kontrak. Jadi kadang-kadang tapi tetap ada celah kalau misalnya mau dicoba ya, karena harus disurvei dulu ya. Kalau kadang-kadang kan kalau kayak tadi Indogrosir ya, misalnya dia jauh, kalau Mbak Nani bisa sediain atau Bu Siti Romela bisa nyediain yang lebih dekat, itu juga bisa karena bisa juga menghemat biaya. Jadi sebenarnya kalau untuk produk-produk seperti itu
yang berhubungan sama makanan dan minuman, mereka tuh bersaing lebih pada ke harga dan kesediaan barang, ketersediaan barang gitu ya. Yang asal harga itu murah sedikit saja udah orang tuh udah berpaling, karena mereka ngambil tuh biasanya barang tuh unitnya sangat banyak sekali ya. Karena barangnya itu banyak, maka harga itu jadi penting. Jadi makanya sekarang kan pola gitu, selisih 2.000 3.000 aja udah diserbu orang banyak ya, tapi jarang sekali terjadi seperti itu. Boleh kalau pengen coba yang grosir dan eceran, tapi ya satu tadi itu yang saya kasih kasih itu ketersediaan barang, kemudian harganya juga harus bisa bersaing. Tapi sekarang kalau mungkin Bu Siti Romelah belum pernah pernah dengar atau belum pernah dengar, saya nggak tahu ya. Tapi kalau harga yang ada di pasaran, kalau harga yang ada di pasaran sekarang itu, mereka biasa setiap pedagang itu sudah punya asosiasi dia mbak. Jadi namanya asosiasi itu asosiasi dagang, entah dia perkumpulan dagang ini dagang itu, atau Indomaret atau retail dan lain sebagainya, mereka tuh sudah punya asosiasi. Nah di asosiasi itu mereka udah bikin ketentuan ya. Jadi contoh satu barang ini, nah mereka harus jual harga ini dimanapun berada harus sama gitu. Nah jadi nggak boleh ada, kalau misalnya Mbak Nani atau sorry ya Bu Siti Romela tadi nggak mau ikut join dari asosiasi itu, terus tiba-tiba uh, Bu Siti Romela itu jual lebih murah dibanding yang mereka itu. Nah, itu bisa kadang-kadang bisa nimbulin konflik ya, seperti itu. Jadi sekarang agak ribet ya, karena semua semua apa, semua retail itu atau agen-agen itu mereka udah bikin asosiasi ya. Jadi ada harga minimum ya. Kalau Mbak Nani jual segitu boleh, tapi di bawah itu nggak boleh, di atas itu boleh, seperti itu. Saya kan sedang menjalankan usaha es sop buah. Nah ingin mengembangkan dan sedang mengamati penjual minuman seperti koko dan lain-lain. Mungkin bisa inovasi rasa dan packing, tapi banyak kendala juga dan harus banyak yang dipelajari. Kalau es gitu, es sop buah yang kalau pengen dikemas juga bisa ya, tapi eh, harus lebih hati-hati ya, karena satu, es gitu kan dia barangnya bukan barang yang tahan lama ya. Karena dia itu nggak tahan lama, dalam artian kalau udah disajikan berarti harus udah ada pembelinya. Saran saya nih, kalau pengen usaha gitu mending mbaknya pakai misalnya pengen jual sop buah tuh pakai aja yang langsung kelapa yang biji gitu. Jadi setiap ada orang baru dibukaannya itu, dibuka kelapanya. Nah kalau di tempat saya itu lagi musim yang seperti itu, jadi kalau ada yang pesan baru dibuka kelapanya. Nah pas dibuka itu buahnya pun baru dipotong di situ saat sudah ada yang pesan. Jadi dia nggak, dari awal sudah nggak ada nyiapin sama sekali nih. Jadi mangganya misalnya mangga atau semangka tuh belum dipotongin. Jadi kalau sudah ada orang pesan baru dipotong. Ya gitu. Lebih lebih menjaga itu kualitas rasa dan juga kesegaran buah tadi itu. Sama-sama Mbak Nani. Saya ini punya usul nih buat teman-teman nih. Kalau pengen usaha sekarang, Koko sekarang ada jualan kafe juga. Sekarang kalau memang niatnya balik itu pengen usaha, mulai sekarang udah belajar yang namanya sistem online itu ya. Jadi teman-teman ini udah mulai belajar sistem online, terus itu bagaimana sih cara transaksi secara online biar aman, nyaman, dan bisa dipercaya gitu kan. Kemudian juga bagaimana sih proses pengiriman barang ke sini, ke situ, biaya apa sih yang paling murah, bagaimana sih cara cara mendeteksi barang itu masih ada atau enggak gitu. Karena saya punya banyak sekali teman-teman saya itu punya penelitian ya. Nah untuk beberapa tahun ke depan, karena teknologi itu semakin canggih, bisa saja nanti itu teman-teman ini udah nggak ada lagi, udah
udah nggak ada lagi mungkin lihat toko-toko itu di pinggir jalan ya, mungkin udah rata-rata semua udah paling tinggal sisa warung makan, selebihnya udah dipakai oleh online shop itu tadi itu. Kenapa begitu? Karena pola kehidupan sekarang itu mbak udah banyak berubah ya. Saya kasih contoh gini, Mbak Nani Riati saja ya, kalau misalnya jalan terus itu dompetnya ketinggalan, itu Mbak Nani nggak seribet kalau misalnya HP-nya itu ketinggalan. Jadi karena pola orang sekarang tuh HP itu udah sampai di tangan 24 jam, akhirnya apa, semua segala transaksi dan lain-lainnya dilakukan di tangan. Nah, makanya karena sudah dilakukan di tangan, akhirnya itu jadi penting ya, udah banyak yang online, makanya pelajarilah yang online itu. Iya emang sekarang gitu. Mungkin ibu-ibu nenek-nenek yang di kampung itu kalau mereka tahu HP udah bisa mainin HP, pesan ojek itu mungkin pakainya Gojek juga online ya. Nah itu makanya sekarang karena teknologi udah berkembang dengan cepat, teman-teman harus bisa ngikutin ya. Kalau misalnya teman-teman pengen buka usaha, carilah yang online. Kalau pengen buka usaha yang kecil-kecilan gitu kan, kalau yang kecil-kecil atau misalnya gitu, mending langsung jual di mall, bikin outlet sendiri gitu, kayak lapangan tembak yang memang awalnya dari yang kecil-kecil dulu, misalnya sewa tempat yang per bulannya 1 juta atau 2 juta gitu, itu bisa. Karena pola hidup orang sekarang kalau mereka nggak pegang handphone, dia jalannya ke mall, handphone ke mall, handphone mall, handphone mall. Apalagi di Indonesia, kalaupun mereka jalan ke tempat rekreasi, mereka udah bawa makanan sendiri. Nah itu mungkin menurut Mbak Arianti, tapi pola masyarakat sekarang apa-apa udah dilakukan berdasarkan online. Jadi ya saran saya kalau memang pengen buka usaha nanti waktu balik ya, dari sekarang udah belajar online tentang online itu, karena nggak ada pengecualian lagi, karena semua udah rata-rata udah online. Bahkan mungkin anak-anak SMP aja itu udah belanja lewat online semua. hmm. Kalau menurut saya mending buka cabang yang banyak aja. Nah, buka cabang yang banyak itu resikonya terlalu besar ya, karena satu ya kosnya juga tinggi, kemudian belum tentu setiap cabang yang dibuka juga bisa menimbulkan keuntungan yang sama dengan cabang yang memang udah laku gitu. Makanya udah susah sekarang itu mbak, kalau misalnya pengen bukan usaha, kalau pengen buka kuliner ya, kulinernya langsung ya memang ditaruh di tempat-tempat yang strategis, seperti mungkin di mall atau di kafe-kafe yang memang tempat bikin kafe sekalian gitu, yang memang anak-anak suka ngumpul di situ sekarang, karena sekarang mereka lebih suka nongkrong, kemudian lebih suka pegang handphone, lebih suka ke mall. Itu juga gitu, kalau pengen buka warung makan, kalau pengen besar-besar sekalian gitu di pinggir jalan yang memang didesain lebih menarik ya, udah memang udah zamannya itu mbak, jadi udah nggak bisa dielakkan ya, udah zamannya sekarang, zamannya orang mulai males-males apa-apa udah pengennya diselesaikan di tangan gitu. Apalagi di Indo, tempat kita sendiri itu beda kan sama di sini. Di sini lebih mending ya. hmm. Ya silakan, apalagi mau tanya, mungkin mungkin mumpung waktunya masih masih panjang ya. hmm. Jualan aja sekarang, memang udah posisinya udah gitu ya. Siti nanti kalau sudah di Indo main ke Surabaya, mampir di stand 2 di TDC Wonokromo.
udah belajar, pokoknya mulailah belajar yang online online itu karena memang udah polanya udah mulai lari ke sana dan nggak bisa dielakkan lagi. Saya sendiri juga dulunya jualan online ya, sekarang lagi vakum karena memang lagi kuliah. Kalau dulu masih online, jadi saya jualan dulu, jualan handphone ya. Handphone tuh sistem online, saya ngambil barang dari Batam kemudian saya jual di tempat saya sana, terutama untuk iPhone, iPhone ori, iPhone second, iPhone KW, iPhone rakitan gitu. Jadi kita bisa jual di sana, tempat saya tuh gitu. Jadi saya jual tuh, bahkan dulu saya nggak pakai modal ya, modalnya itu cuma modal handphone doang yang di share di broadcast, kemudian kalau ada yang beli langsung gitu. Di Indo kalau kiriman makanan seperti di Taiwan agak susah karena ekspedisi ya. Kalau bisnis makanan itu biasanya dia pengirimannya itu masih antar kota situ aja loh, daerah-daerah situ. Jadi nggak kalau yang terlalu jauh tuh jarang sekali orang beli makanan itu, apalagi makanan yang langsung buat dimakan ya, bukan kayak makanan cemilan-cemilan itu. Nah kalau misalnya yang buat makanan berat istilahnya itu, emang harus daerah sekitar. Orang pun yang beli akan mikir ya, ngapain kita beli makanan terlalu jauh gitu. Makanya kalau ada kategorinya juga mbak, kalau mbak pengen buka usaha makanan berat di situ. Mau mbak Nani jualan apa itu? Ya kalau kayak keripik mungkin bisa di antar kota, tapi kalau yang itu nggak mungkin. Jadi kalau pengen jualan gini mbak, teman-teman semua ini memposisikan teman-teman ini sebagai pembeli ya. Kalau teman-teman memposisikan sebagai pembeli, kira-kira apa sih yang teman-teman butuhkan sebagai pembeli. Nah dari situ teman-teman bisa buat usaha apa yang cocok buat teman-teman lakuin. Saya dulu begitu. Nah daerah sekitar terus di jantung kota insya Allah ramai. Nah itu benar dong. Cuman masalahnya kadang-kadang untuk dapat tempat di jantung kota itu udah susah, yang selain karena mahal, karena ketersediaannya juga kadang-kadang tidak ada. Makanya mulai sekarang nih kumpulin modal kan, pelan-pelan aja, balik bisa buka. Kalau kalau di tempat saya itu sewa di mall saja, bikin sewa stand di mall aja itu bayaran lumayan. Saya dulu tuh kalau nggak salah itu satu bulan tuh harus 3 juta ya untuk bayar sewanya itu. Jadi 3 juta itu udah, itu belum belum kebersihan dan juga itu keamanan, itu harus bayar juga dulu. Jadi buat stand di situ, kemudian per bulan kita harus bayar sebanyak 3 juta itu. Nah kalau di mall itu kan memang rame karena sekarang mall itu udah jadi pusat tempatnya anak-anak alay itu datang ke sana gitu kan. Sekarang kan anak-anak tuh pola hidupnya udah berubah, nggak kayak dulu lagi dia mbak. Mungkin dulu diajak ke kebun binatang itu senang, tapi sekarang diajak ke kebun binatang udah moh dia. Pengennya yang ke mall, tempat-tempat yang bisa kalau dia bikin status tuh lebih nyaman, misalnya width-nya ini di width ini, ad-nya di mall ini, itu dan lain sebagainya. Sehingga karena sekarang pola orang tuh butuhnya pengakuan ya, pengen diakui kalau mereka tuh punya uang, pengen diakui kalau mereka itu lagi berada di sini, pengen diakui kalau mereka itu lagi sama si ini, seperti itu. Nah itulah kenapa sekarang banyak sekali sistem usaha itu yang larinya ke online, kemudian itu juga banyak sekali larinya ke tempat-tempat hiburan. Udah banyak kan polanya begitu. Kalau naik gunung kan jarang ya pakai status gitu, paling cuma foto aja nih, mana pajem suka naik gunung tuh. Paling kalau naik gunung habis naik turun ya bikin statusnya di bawah. Beda kan, kalau beda sama dibandingin kalau teman-teman ke pantai gitu. Akhirnya kan kalau misalnya bikin usaha di pinggir pantai juga kadang-kadang masih laku gitu, banding kalau kita tempat rekreasi gitu. Bahkan orang aja sekarang kalau rekreasi bawa anak-anaknya atau keluarganya itu lebihnya kepada camp, rekreasi bawa makanan sendiri malah.
Tapi saya rasa kalau buka usaha dengan sewa tempat rugi loh mas. Saya mengamati di tempat saya, mereka kalau punya tempat disewakan, terus nanti kalau usahanya bagus biaya sewa dinaikkan, atau enggak boleh diperpanjang, terus nanti sama yang punya dibuka usaha yang serupa. Nah, jadi gini ya, saya kasih contoh bagaimana sih cara mengatasi yang masalah-masalah kayak disebutin sama mbak siapa tadi ini. Not responding ya, Mbak Haryanti ya. Jadi gini ya mbak, mungkin yang mbak maksud itu orang yang sistem sewanya itu bulanan, atau juga sistem yang orang sewa uh, cuma per tahun gitu ya. Tapi kalau memang biasanya kalau kita berbicara untuk yang usaha-usaha seperti itu, mereka kalau pengen ngambil usaha minimal 1 tahun atau 5 tahun. Jadi gitu, 5 atau 5 tahun. Kalau mereka yakin prospeknya lebih bagus ya. Biasanya kan seperti itu terjadi karena akhlak yang punya rumah, punya kontrakan tuh kadang-kadang memang juga mereka melihat peluangnya. Kalau misalnya tempat itu udah rame, udah nggak dikasih lagi gitu kan ya, nanti mereka yang nerusin. Makanya supaya itu nggak terjadi, satu, mbaknya kalau nyewanya kasih sewa itu langsung tahunan ya. Tahunan dalam artian bisa 1 sampai 5 tahun. Yang kedua, setiap usahanya mbak itu dihak patenkan misalnya dikasih nama merek ya, misalnya ayam bakar ini atau misalnya warung makan ini. Nah itu didaftarin di Jakarta, itu ada tempat hak paten untuk produk-produk ya. Jadi kalau misalnya si orang itu buka lagi di situ, dia nggak mungkin ngambil nama yang sama seperti yang usaha mbak. Jadi dimana kalau misalnya mbak pindah tempat lain mungkin yang agak jauh dikit, tapi kalau udah tempat mbak itu udah ramai, udah terkenal, udah banyak peminatnya, dia tetap akan cari merek yang sesuai dengan punya mbak. Tapi kalau misalnya orang yang punya tempat itu dia buka lagi ya hal yang sama, misalnya nama mereknya sama, terus nama mereknya sama seperti yang punya mbak, nah mbak bisa nuntut mereka secara hukum karena mbak punya hak paten. Itulah kenapa makanya hak paten itu penting di analisis studi kelayakan itu. Makanya begitu. Saya sendiri di sana juga punya tempat, saya sewakan sama orang itu per tahun ya. Mereka juga cuman kan dilihat sekarang udah nyewa 3 tahun ya, masih bagus. Tapi kalau pengennya begitu. Yang paling penting itu Mbak Ellen nggak tahu Mbak Haryanti atau Mbak Ellen ya, itu hak paten dulu. Jadi kalau sudah ada itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalnya diikutin sama yang punya kontrakan gitu kan, mbaknya langsung tuntut aja, secara hukum itu sah. Nanti mereka mungkin bisa bayar royalti sama mbak karena udah make merek itu tanpa seizinnya mbak gitu ya. Ya makanya siapin diri gitu kan, terutama modal ya. Modal, kemudian saya kasih bocoran ini ya. Sekarang itu saya kan lagi ngembangin itu usaha agrobisnis ya. Agrobisnis itu bagian pertanian ya. Nih, itu juga berdasarkan survei mbak. Karena gini, nanti 5 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang itu berdasarkan survei yang hasil kami teliti ya. Pertama, pekerjaan yang jadi persaingan itu adalah para pebisnis seperti yang bergerak di bidang hiburan, kemudian perhotelan, kemudian restoran, makanan dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu jadi rebutan ya? Karena nanti seperti kita tahu kan sekarang udah banyak bebas ya, orang dari warga negara lain datang ke Indonesia, dari khususnya Asia itu sangat terbuka bebas, mereka boleh bekerja, bahkan mereka boleh beli tempat tinggal di tempat kita. Nah mengantisipasi seperti itu, persaingan tuh udah semakin ketat ya. Artinya kita modal ijazah aja udah nggak cukup ya, S1 aja udah mungkin bisa dibilang udah mati-matian buat bersaing ya. Jadi kalau bikin usaha itu harus udah gencar-gencaran. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang masih dinilai punya prospek ya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman kerja di pemerintahan itu pasti ya, entah itu BUMN atau BUMD atau maupun dari pegawai negeri dan lain sebagainya. Yang kedua itu bergerak di pertanian ya. Kenapa pertanian? Karena
kalau mereka buka pabrik di sini atau entah dimanapun, entah makanan, dia butuh raw material lah, bahan baku atau mentah gitu, entah itu kebun singkong atau entah apa yang berhubungan sama pertanian. Kalau mereka udah buka pasti dia laku, nanti itu bisa bisa uh, jadi primadona ya, dalam artian ya bisa sangat diminati, karena sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka butuh butuh makan ya. Nah, bahan-bahan mentah seperti itulah yang sangat nanti bisa dibutuhin. Nah, itu juga kalau teman-teman berani itu punya lahan, bisa dikelola yang seperti itu, bisa disuplai ke minimarket atau ke mall-mall juga bisa, atau ke perusahaan yang berarti bilang itu. Nah, kalau dia kuliner berarti mbaknya harus bikin entah itu peternakan, entah itu ayam atau kambing atau sapi, itu juga bisa, juga berpeluang, karena juga mereka juga butuh itu ya, namanya juga mereka sebenarnya itu saling ketergantungan. Pertanian wisata ya, benar sih, pertanian wisata emang iya bisa, cuman ya keuntungannya sedikit sekali ya. Satu, jarang sekali orang itu berwisata sambil bertani ya, mereka tuh lebih suka kalau memang wisata ya wisata, nggak ada unsur pertanian. Kalaupun ada ya paling cuma pihak-pihak dari lembaga institusi seperti dari universitas, lembaga ini lembaga itu, berarti kan susah. Nah, organik, benar, organik tuh banyak yang laku karena sekarang banyak orang tuh kan udah banyak takut, mereka takut konsumsi makanan-makanan yang cepat saji dan lain sebagainya, apalagi mereka jarang olahraga, takut ini takut itu lah, sehingga makan makanan organik tuh jadi penting. Mas, sekarang di Kalteng dibuka lahan untuk transmigrasi. Nah, saya kurang tahu itu ya, mungkin ya, karena mengingat di Kalteng tuh masih sepi ya. Pertanian wisata bahasa Inggris itu bisa kalau misalnya mbak itu tinggal di daerah pedesaan yang terpencil juga bisa. Tapi kalau daerah perkotaan tuh udah susah mbak, karena persaingannya udah ketat. Bahkan mereka mentor-mentor yang ngajar di situ kebanyakan bahkan ada yang dari bule. Saya nggak tahu di Kalteng itu lagi buka transmigrasi ya. Oh, ini nampaknya pengen transmigrasi semua ya. Ya, sebenarnya di Kalimantan Tengah itu bisa dibilang ya masih masih kebanyakan hutan ya. Kalaupun mbak pindah ke sana terus dapat lahan 2 hektar per kepala keluarga, tetap aja itu bisa diolah nanti mungkin puluhan tahun lagi baru bisa rame gitu. Ya, itu bagus tuh, ternak kambing dan sapi. Saya juga baru nyoba-nyoba itu, karena di tempat saya itu sapi sapi itu yang cuma bisa bertahan tuh sapi anakan aja dia. Jadi kalau misalnya sapi perah nggak bisa dia. Kambing masih bisa. Kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan transmigrasi ke Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan, itu masih ramai itu. Tapi kalau Kalimantan Tengah bisa aja kalau pengen ke sana, cuman ya mungkin nunggu 10 sampai 20-an, puluhan tahun lagi lah baru rame. Paling nanti buat yang nikmati mungkin generasi-generasi selanjutnya ya. Itu bisa. Ya, banyak kan gitu. Kalau dapat kesempatan ambil aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya bukan mbak-mbaknya, yang bukan teman-teman yang ngerasain, kan nanti kan keturunannya yang ngerasain tuh.
susah dijualnya mbak. Biasanya kalau tanah dari pemerintah itu yang dihibah, dia nggak bisa langsung dijual begitu aja. Dia harus nunggu sampai berapa tahun dia. Jadi sebenarnya tanah itu namanya juga, dia biasanya namanya tanah hibah. Nah hibah itu berarti mbak nggak bisa kalau misalnya nggak jadi tiba-tiba langsung jual, nggak bisa. Nggak ada orang mau jual, karena juga dari kelurahan, dari kecamatan tuh nggak mau nerbitkan itunya, suratnya. Ya itu kelebihannya, yang ya itu sih, agrobisnis memang agak susah karena lahan mahal ya. Makanya itu harus nabung udah. Makanya kalau ada uang jangan disimpan di bank, dibelikan tanah entah sekapling dua kapling, nanti berapa tahun lagi pulang jual lagi gitu. Oh 3 tahun di Taiwan belum tentu dapat sawah, pasti dapat lah. 3 tahun tuh gajinya 1 bulan itu udah puluhan juta kan, 1 bulan 10 juta kan, lumayan. Kalau di tempat saya itu daerah Kalimantan itu sudah banyak yang transmigran ke Papua dan Kalimantan. Kalau di Kalimantan emang agak, tanah khususnya di tempat saya itu udah agak mahal ya. Yang kaplingan 10-20 aja udah masih hitungannya masih agak dalam-dalam, bukan di tengah kota, itu udah ratusan juta ya. Jadi udah mahal. 4 tanah 1,4 meter persegi 17 juta mas. Wah mahal sudah. Wah tuh, kalau saya dulu belinya sudah lama ya, jadi ya karena sudah lama itu, kalau dulu saya belinya masih murah, sekarang udah jadi mahal. Jadi mungkin rezekinya dulu ya. Murah tapi buat apa kalau daerah sana, di sana kan rawan sengketa ya. Makanya nabung ya, mumpung lagi di Taiwan kerja gitu kan, nabung nanti kalau udah banyak pulang. Makanya kalau punya uang, daripada dia mendem di bank, mending di masih pas lagi balik Indo belikan tanah, yang penting suratnya langsung diurus, selesai balik lagi kerja lagi gitu, nggak apa-apa. Iya di Papua banyak, saya punya teman juga banyak yang kerja di Papua, tapi mereka banyak kan kerja di tambang ya. Cuma berapa, nggak lama, paling setahun 2 tahun udah balik. Makanya orientasinya jangan ijazah aja, cari ilmunya dikit, paling nggak punya itulah pegangan gitu kan. Kalau yang penting juga jangan lupa berdoa gitu, kekuatan doa itu penting ya. Jadi paling nggak dapat ijazah, dapat juga ilmunya dikit gitu. Paling nggak buat teman-teman ini ilmunya nggak usah banyak-banyak lah, yang penting um, ilmunya itu ya tentang bagaimana sih kalau menjadi pebisnis gitu, kalau balik mau buka usaha ini, buka usaha itu juga yang kecil-kecil gitu loh, bahasa Inggris gimana sih komunikasinya gitu. Pak kalau di Indonesia pengiriman elektronik agak rawan ya, banyak yang nggak selamat. Oh jelas ya, karena mbak nggak ada izinnya ya. Kalau punya izin bisa. Jadi kalau misalnya pakai, kalau biasanya nggak boleh individu, biasanya itu PT atau usaha yang terdaftar yang boleh ekspor ataupun impor barang elektronik. Makanya agak susah kalau pengen ekspor impor, berarti harus punya PT dulu. Nah itu biayanya mahal memang. Makanya biasanya biaya cukai itu kita kena kadang ya. Elektronik aja ada maksimal yang harus kita pegang.
banyak yang nggak selamat kiriman dalam negeri kok. Setahu saya ya, yang jadi masalah itu malah di Soekarno Hatta itu, kebanyakan di situ. Kebanyakan dari Soekarno Hatta itu. Jadi mbaknya kalau bawa elektronik mungkin dari Jepang atau dari Taiwan, nyangkut. Kalau di sini mungkin nggak nyangkut, malah nyangkutnya waktu kita masuk dalam negeri. Karena di sini kan mereka hitung barang itu, yang penting dia segelnya dilepas gitu kan. Tag price-nya juga nggak ada di situ, menandakan barang itu memang bukan barang baru. Iya jelas lah harus punya PT, nggak bisa aja sembarangan. Makanya biasanya pemain ekspor impor itu dia yang punya PT dan punya PT atau punya perusahaan resmi, karena mereka harus bayar pajak ya, bea cukai dan lain sebagainya. Beda halnya sama orang yang individu cuma beli untuk konsumsi atau enggak beli banyak terus dipakai. Kalau usaha-usaha keripik singkong gitu kan, ya itu bisa, cuman ya persaingannya di harga sama di rasa, karena makanan kayak gitu ya orang mudah jenuh ya, tingkat jenuhnya tinggi. Kalau pengen usaha nih, saya kasih kasih masukan ya. Kalau untuk yang perempuan ya, ambillah yang fashion atau tentang kecantikan ya, karena umumnya para ibu-ibu terus itu konsumen-konsumen perempuan ini, mereka tuh lebih suka belanja ya. Nah belanja itu bukan makanan mereka yang utama, mereka tuh lebih ke konsumsi untuk body mereka ya. Bisa saja untuk baju, celana, kemudian sepatu, ditambah lagi dengan produk-produk kecantikan untuk seperti untuk muka, untuk kulit dan lain sebagainya. Nah juga itu juga berpeluang juga tinggi. Bukan nggak paham, tapi belum dikenalkan. Coba mbak kenalin deh, pasti dia laku. Cobain aja. Jual jilbab, yang penting harganya juga bersahabat gitu kan. Pakaian. Sebenarnya gini, banyak orang itu pengen tampil, tapi mereka nggak tahu mau beli di mana, entah dia malu, entah nggak tahu cara dapatinnya. Tapi karena belum dikenalin, jadi pada dasarnya produk itu tidak diterima masyarakat karena bisa saja orang tuh nggak tahu. Tapi kalau orang itu udah tahu, kemungkinannya dua, diterima atau tidak gitu. Nah itu kalau ngutang itu ya gimana cara ngatasinya tuh, kembali ke penjual ya. Makanya ada konsep namanya uang tuh tak kenal saudara. Namanya lagi transaksi ya transaksi, kalau misalnya oh, jangan nanti kalau karena kenal gitu utang dulu, itu udah mulai susah kalau kayak gitu. Makanya kalau pengen usaha langsung ya bener-bener, tapi kalau setengah-setengah mending nggak usah lah, jadi ibu rumah tangga aja. Kalau bikin arisan ya mending nabung ya. Kan konsep arisan tuh sama aja nabung ya. Cuman bedanya kita bisa dapat di awal, bisa dapat di akhir, bisa dapat di pertengahan gitu kan, kayak deposit gitu lah. Kalau saya cenderung gitu ya. Tapi kalau biasanya konsep arisan itu mereka pakai cuma buat sekedar untuk memperalat silaturahmi gitu. Nanti kalau keluar uangnya bisa dipakai untuk makan-makan di tempat ini, di tempat itu gitu. Tapi itu bukan lebih ke konsep bisnis ya. Tapi konsepnya silaturahmi. Iya, bantu membantu. Mudah-mudahan semua anggotanya sadar gitu. Kalau nggak sadar ya kasihan yang terakhir nanti. Bermasalah di tengah nanti nggak dapat yang terakhir.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak ini? Dari teman-teman yang berhubungan sama studi kelayakan bisnis ya. Nanti untuk tugasan nanti saya kirim ya. Oke ya, karena nggak ada yang bertanya lagi, saya absen lagi ya. Mudah-mudahan ini habis dari kelas studi kelayakan bisnis nih, teman-teman udah punya konsep-konsep sedikit ya, bagaimana mendirikan usaha gitu. Kalau pengen lebih tahu lagi ya masuk kelas. Saya juga ngajar di pemasaran strategi nih, jadi ada strategi-strategi untuk bisnis ya. Tapi ya kayaknya itu untuk semester 3 ya. Sekarang saya ngajar juga di semester 3 ya. Nah, sebenarnya saya basicnya lebih ke pemasaran ya. Nah, oke ya. Jadi nih saya absen lagi ya. Jadi kalau disebutin namanya langsung aja tulis hadir ya. Dewi Yuliana sama Dewi Rahmawati. Ada nggak? Dewi Yuliana nih masih belum ada ya. Oke. Dewi Rahmawati, Eka Apriani ada. Oh sudah belajar. Saya ngajar di pemasaran strategi ya. Jadi konsepnya itu lebih ke uh, lapangan ya. Gimana sih cara mau memposisikan kalau kita seandainya jadi penjual ya. Nah itu penting ya. Karena jualan itu beda sama teori ya. Kadang-kadang teori ini bilang gini, tapi pas proses jualannya bilangnya beda lagi gitu. Jadi menarik kalau jualan. Dewi Rahmawati hadir ya. Eka Apriani Haryanti ada nggak? Haryanti ada ya. Eka Apriani masih belum ada. Haryanti Prihatin Susilo ada nggak? Prihatin nggak ada ya. Siti Romela, Suma hadir, Sumarti, Nani, Yulita ada nggak ini? Nani ada, Yulita ada. Harus ngalami dulu. Ya memang benar. Jadi harus tahu dulu celahnya. Makanya katanya Bob Sadino itu usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang kamu jalankan. Dijalani dulu baru tahu. Ini Yulita mana? Yulita kemudian Sumarti. Oke, hadir ya. Yulita hadir, Nani hadir, Sumarti mana Sumarti? Tadi di pertama Sumarti ini ada. Jangan sampai yang kedua nggak ada lagi.
Wismarti ya, ada ya. Oh iya, oke. Kalau jadi ini yang nggak ada cuma si apa ini, yang nggak ada ini Dewi Yuliana, kemudian Eka Apriani, dan Prihatin Susilo Tutwuri. Oke, jadi nanti tugasnya saya post di, jadi nanti tugasnya saya itu ya, saya post di grup aja ya, di Facebook ya. Nanti teman-teman bisa buka, nanti saya kasih tahu deadline pengumpulannya juga kapan ya. Oke. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya tutup aja ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Selamat beristirahat ya. Nanti tugasnya bisa dilihat di grup ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.